Haji Ali Taba, Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang, di acara buka bersama di Pondok Pesantren Kiai Haji Madi bin Usman Al-Bantani, beliau mengatakan Ba'alawi sudah habis dan orang yang masih jadi muhibbin itu orang-orang yang paling bodoh. Dan selengkapnya nanti ditonton di video yang akan saya putarkan. Haji Ali Taba adalah Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang. Artinya beliau adalah sesepuh masyarakat Tangerang, Banten. Nanti di belakang saya bacakan sebuah artikel yang memberikan gambaran sosok beliau. Berikut ini video ceramah beliau. Kita semua sudah tahu bahwa sebenarnya Balawi itu sudah habis, sudah tidak bisa apa-apa, ya, sudah tidak berdaya apa-apa, dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, kecuali hanya berharap bahwa para muhibbinnya yang masih ada itu tidak ada lagi, hanya itu. Karena mereka tidak bisa melawan dengan cara apapun, baik secara historis, biologis, apalagi DNA. Ya. Jadi saya hanya ingin berbicara lebih mengerucut ke kita, ke Tangerang. Kalau ada orang Tangerang yang sampai saat ini masih menjadi muhibbin, saya kira itu orang Tangerang yang paling bodoh menurut saya. Orang Tangerang yang paling bodoh. Bodoh dalam hal jati dirinya, bodoh dalam hal jati diri Tangerang, dan bodoh dalam hal ilmu pengetahuan. Karena simpel aja, kalau kita membuka sejarah Tangerang secara historis, banyak fakta-fakta sejarah, manuskrip sejarah yang menunjukkan bahwa memang mereka tidak punya peran apa-apa. Misal, nggak usah terlalu jauh, di Legok atau di Lengkong itu ada masjid tua dengan peninggalan yang luar biasa menunjukkan tentang itu. Ada sebuah masjid tua di daerah Legok, Masjid Kemuning namanya, sekarang diberi nama Masjid Al-Barokah. Kalau berdasarkan peninggalannya, maka masjid itu diyakini dibangun sekitar abad 17, dari tahun 1600-an, jauh sebelum para Ba'alawi datang. Para Ba'alawi datang itu ya nggak bisa dibantah, memang abad 19 mereka baru datang, tahun 1800-an. Dari masjid kecil itu ada sebuah artefak, ya, manuskrip Quran tulis tangan. Kenapa kita tahu usianya? Karena bahan baku untuk tulisan itu dari kertas daluan, ya. Jadi kertas kulit kayu yang hanya umum digunakan itu di abad 17, akhir abad 16 sampai 17, artinya itu tahun 1800-an. Tulisan Arab. Maka dengan itu pun sudah terbantahkan bahwa kalau tidak ada Balawi kita tidak tahu apa-apa. Itu tolol sekali. Iya. Bagaimana mungkin mereka belum ada apa-apa? Al-Quran tulis tangan sudah ada di masjid-masjid kita, bahkan masjid-masjid kampung. Kemudian kalau kita telusuri lagi, kita lihat, coba ingat sampai masa kita kecil ya. Ada kegiatan-kegiatan budaya yang menunjukkan tidak ada unsur Ba'alawi masuk. Yang ada adalah unsur-unsur budaya lama Indonesia yang terkawinkan oleh budaya Islam yang muncul kemudian. Misal kita ada tradisi ziarah kubur, ya. Emang Ba'alawi pakai ziarah kubur? Nggak ada. Kemudian banyak tradisi-tradisi yang bahkan kemudian langsung mereka mencapnya sebagai tradisi-tradisi yang haram. Sementara kita, masyarakat kita, pakai buyut kita, nenek-nenek buyut kita, itu semua menjalankan ritual-ritual keagamaan, mampu mengawinkan secara harmonis peninggalan budaya masa lalu, dikawinkan dengan budaya Islam yang masuk kemudian, sehingga menjadi hal yang sangat mengesankan. Di kita ini umum ada kegiatan-kegiatan manakiban, ya, kemudian marhabaan, ya. Tradisi itu muncul sebenarnya ini muncul dari kebiasaan masyarakat kita sebelum Islam masuk. Itu ada tradisi berkumpul di tengah-tengah keluarga yang kematian, berkumpul di tengah-tengah keluarga yang sedang mengadakan lamaran dan lain sebagainya. Kidung-kidung yang dinyanyikan oleh leluhur-leluhur kita kemudian digantilah dengan tembang-tembang marhabaan, dengan tembang-tembang manakiban dan lain sebagainya. Makanya ada tradisi yang bahkan warnanya masih sangat Indonesia jadul, Indonesia zaman dulu, tapi isinya adalah nasihat-nasihat Islam. Seperti orang yang saya sebut manakiban itu, di saya masih pakai haluannya orang Sunda. Yang tembang-tembang gaya Sunda itu sudah berlangsung di Indonesia jauh sebelum Islam yang membawa Rasulullah masuk.
Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya begitu nyata ini menyambungkan tradisi lama dengan tradisi Islam. Itu sudah menunjukkan bahwa Islam masuk ke kita dalam wilayah Tangerang itu sama sekali tidak melalui Balawi. Bahkan Balawi ini baru muncul belakangan, justru mengharam-haramkan itu. Nah inilah yang saya ingin sampaikan di awal. Kemudian saya agak menyoroti hal-hal yang sementara ini kayaknya kelompok-kelompok yang masih mencintai mereka itu masih berusaha membenturkan kita Islam ini dengan kaum adat. Ini masih berusaha dibenturkan gitu. Ini kalau kita tidak berusaha memahami bagaimana sebenarnya spiritualisme kaum adat ini akan mudah dibenturkan karena memang ada perilaku yang kelihatannya beda banget gitu. Padahal nggak beda. Misal masih ada misal sedekah bumi, ya sedekah bumi itu bagi sebagian saudara kita dianggap itu bukan Islami. Tapi sebenarnya kalau kita Islami lebih jauh, kita akan tahu bahwa sebenarnya orang Indonesia sebelum Islam yang dibawa Rasulullah masuk pun sebenarnya sudah, saya berani katakan sudah Islam. Tapi saya sudah suka mengibaratkannya seperti komputer. Islam tapi Muslim. Ya. Enggak. Saya suka mengibaratkannya seperti komputer kayak gini. Kan mungkin sebagian dari kita juga masih gitu ya, itu bukan kelompok gue itu mah gitu, tapi nggak mau berantem. Tapi kita nggak mengakui bahwa mereka bertauhid sama kayak kita. Saya suka mengibaratkannya seperti komputer. Komputer itu ketika pertama kali muncul, itu kan cuman programnya apa tuh? DOS gitulah ya. Ya, dipakai ngetik skrip aja setengah mati itu. Mengenai gambaran dari sosok Haji Ali Taba, Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang, ini saya saya bacakan sebuah artikel dari wartaindonesiaterkini.com, publish tanggal 17 Juli 2025 yang berjudul Kunjungan Kerja Bupati Tangerang dalam gelar Festival Batik Khas Kampung Budaya Kemuning Lego. Dalam kunjungan Bupati Tangerang, Muhammad Maisal Rasid menghadiri Festival Batik Khas Tangerang di Kampung Budaya Kemuning, RT 01 RW 04, Desa Kemuning, Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, BPK, staf khusus Kementerian UMKM, Dinas Pariwisata, Kadispora Budpar, Kadis Koperasi, Forkopincam, Kepala Desa atau Kelurahan, Kapolsek, Babinsa, Binamas anggota Dewan Kesenian dan Budaya, tokoh masyarakat, pelajar, pendidik, dan tokoh masyarakat lainnya. Rabu 16 Juli 2025. Dalam acara ini ya beliau Haji Ali Taba adalah sebagai Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang. Jadi beliau adalah sosok sesepuh dan tentu saja sebagai sosok sesepuh warga Tangerang, Banten. Ya jaringannya sangat luas ke struktural pemerintahan maupun secara kultural ya. Dalam sambutannya, Bupati Maisal mengatakan kampung budaya di Desa Kemuning memiliki potensi besar dengan usaha batiknya yang telah dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan seterusnya. Saya lompatkan saja pada yang menyebut nama Haji Ali Taba. Sementara itu, budayawan Haji Ali Taba sebagai tuan rumah dan sebagai pembina UMKM sekaligus sebagai Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang, mengatakan ingin menghidupkan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan budaya, karena kegiatan budaya paling efektif mendapatkan keramaian dan keramaianlah yang bisa menumbuhkan dan menciptakan ekonomi. Jadi beliau Haji Ali Taba itu sebagai tuan rumah dan sebagai pembina UMKM di Tangerang dan sekaligus sebagai Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang, budayawan di Tangerang, Banten. Batik bukan hanya kekayaan budaya, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi. Kami memasarkan batik Tangerang lewat platform digital, ucap Haji Ali. Saya berusaha menciptakan kampung budaya batik selalu ramai, seperti kegiatan pelatihan, event-event, lomba-lomba budaya, dan untuk diskusi. Harapannya semoga perekonomian masyarakat sedesa Kemuning, khususnya wilayah Kecamatan Lego, bisa tumbuh dengan budaya yang saya kembangkan. Jadi beliau sebagai budayawan, Ketua Balai Adat Kebudayaan Tangerang, dan pembina UMKM di Tangerang, Banten. Dan beliau yang menghidupkan sebagai Ketua Balai Adat Kebudayaan, ya tentu saja beliau yang menguri-uri budaya Tangerang, Banten.
Itu profil selintas dari Haji Alitaba, atau yang mungkin tepatnya adalah Raden Haji Alitaba. Demikian Kibin ya, ya begitulah statement dari Haji Alitaba mengenai Ba'alawi dan Kibin-Kibinnya yang merupakan manusia paling bodoh di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.